Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan siaran dari RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur oleh karena selama beberapa tahun ini Tuhan terus-menerus memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bertemu melalui radio ini. Dan kali ini kita secara khusus akan memikirkan mengenai satu topik, mengalami kehadiran Allah dalam keluarga. Jadi bagaimana kita mengalami kehadiran Allah dalam keluarga? Nah, ini merupakan suatu topik yang saya percaya sekali dibutuhkan oleh setiap kita, khususnya anak-anak Tuhan, orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa percaya kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus ini bukan soal agama, tetapi soal pengenalan dan pergaulan pribadi dengan Allah sendiri yang begitu ajaib, yang mengherankan kita. Sehingga pada saat kita itu berbicara mengenai mengalami kehadiran Allah dan khususnya dalam konteks keluarga, maka pikiran kita mulai terbayang akan keluarga kita masing-masing. Kapan atau apa yang menjadi pertanda bahwa di dalam keluarga kita ada kehadiran Allah? Dan seringkali meskipun kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tetapi kehadiran Allah itu tidak nyata. Oleh karena watak kebiasaan kita yang lebih berkuasa, lebih mengatur, lebih menentukan, sehingga interaksi suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan sebagainya, hampir selalu tidak ada realita ikut campurnya Allah secara nyata dan disadari. Dan inilah menyebabkan kita perlu sekali memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana sebetulnya mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga. Nah, untuk bagian yang pertama ini, kita akan pikirkan mengenai status kita, khususnya suami dan juga istri, di hadapan Allah. Jikalau suami atau istri, bisa satu, bisa keduanya diharapkan, itu betul-betul adalah orang yang sudah dikenal oleh Allah. Bahkan biasa bergaul dengan Allah, maka dengan sendirinya akan menjadi suatu nyata, kenyataan yang ada dampaknya di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi bagaimana seorang itu tahu bahwa dia sudah dikenal dan mengenal Allah? Nah, istilah yang seringkali dipakai di dalam teologi itu adalah bagaimana kita tahu kalau kita sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Oleh karena dalam Yohanes pasal yang ketiga itu disebutkan, jikalau engkau tidak dilahirkan di dalam roh, maka engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Di dalam Roma disebutkan, bahkan nanti diulang dari beberapa bagian dari surat Paulus, jikalau yang dilahirkan oleh roh itu adalah masalah rohani. Dan masalah rohani itu masalah yang kita sendiri sebetulnya itu tidak selalu sadar. Kita tidak familiar dengan roh kita sendiri yang sebetulnya menjadi jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi di dalam Roma pasal 8 disebutkan, hanya jikalau Roh Kudus telah menolong roh manusia, maka roh manusia bisa mulai mengenal Allah, bahkan memanggilnya dengan tepat, yaitu sebagai Bapa di surga. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa bagaimana Roh Kudus hadir. Roh Kudus itu yang menggelisahkan jiwa manusia ini. Sehingga melalui kehadiran Roh Kudus ini, individu tersebut mulai
ada kebutuhan dan keinginan untuk mencari Allah. Ya kadang-kadang dia itu tahapannya baru awal. Yang tadinya tidak ke gereja sekarang mau ke gereja. Alasannya juga bisa apa saja. Kadang-kadang itu alasannya oleh karena diajak teman. Tetapi tetap Roh Kudus bisa juga memakai teman untuk membawa orang tersebut kepada Tuhan. Dan anehnya, bagi orang yang betul ada Roh Kudus, setelah dia datang ke gereja, dia menemukan ada sesuatu yang dia mulai sukai. Dan setelah dia datang dan menemukan yang disukai, entah itu puji-pujian, entah itu suasana ibadat, entah itu doa-doa. Nah, ada sesuatu yang membuat dia nanti minggu depan ingin datang lagi. Dan ketika dia mengulang beberapa kali, dia mulai merasakan bahwa hidupnya mulai diubah. Nah, dia mulai familiar. Dia mulai merasa bahwa memang dirinya dengan budaya gereja itu mulai menyatu. Dan dia mulai merasakan bahwa cara doa yang diajarkan di gereja itu yang dia rasa cocok, dia yang sukai. Nah, menyanyi memuji Tuhan itu juga sesuatu yang dia sukai. Dan mulailah dia kemudian merasa at home dan merasa bagian dari gereja. Yang kadang-kadang di dalam area seperti itu dia mulai ingin ikut katekisasi. Lalu kemudian setelah itu mulai dibaptis. Dan setelah demikian, orang yang betul-betul itu ada Roh Kudus di dalam jiwanya, dia mulai gelisah. Oleh karena apa? Dia ingin ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dia melihat teman-teman yang datang, dia melihat ada si Anu yang dia kenal, yang ternyata ikut paduan suara, atau dia mulai mengerti kebutuhan sekolah minggu. Nah, dia ingin, aneh sekali, untuk ikut terlibat. Nah, pada saat itulah dia mulai juga kemudian mulai bertanya-tanya di dalam batinnya. Sebetulnya Alkitab, kenapa disebut firman Tuhan? Siapa sebetulnya Tuhan? Kenapa dia itu menyingkapkan diri dengan cara ajaib? Siapa Tuhan yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Tuhan yang satu ini, mengapa menyebut dirinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Dan pertanyaan-pertanyaan mulai muncul sehingga dia kemudian ingin sekali untuk belajar Alkitab. Dia ikut PA, dia ikut baca buku rohani. Nah, ini yang disebutkan sebagai bukti dari kelahiran baru. Lalu dia ingin hidupnya itu diperbarui. Dia ingin sekali dosa-dosa itu mulai dimatikan. Dia ingin belajar mencintai Tuhan. Dia ingin belajar untuk makin mengenal Tuhan. Nah, dengan sendirinya saudara-saudara, jikalau seorang mulai mengalami kehadiran daripada Allah dalam hidupnya, dia dalam hubungan dengan suami atau istrinya mulai berubah. Dia mulai sadar tidak bisa hanya secara natural sesuai dengan selera dan keinginan pribadinya. Dia mulai kalau berbuat salah, entah salah bicara atau salah dalam sikap, dia mulai digelisahkan oleh Roh Kudus. Sehingga dia ada kemauan untuk memperbaiki. Dan dia juga ada kemauan untuk menerima teguran. Dia bahkan ada kemauan kalau bersalah itu dia meminta maaf. Dia melihat hidup ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi bukan lagi kehidupan rumah tangga yang dia itu langsung hidupi secara natural, jalan begitu saja, pokoknya kerja atau kumpulkan uang dan hidup bersama. Tidak lagi begitu. Jikalau betul-betul ada kehadiran Allah dalam hidupnya, yaitu suami dan istri. Keduanya atau salah satunya minimal sudah mengalami kelahiran baru. Berarti dia yang lama itu sebetulnya sudah mulai diubah. Di hadapan Tuhan betul sudah diubah. Nah, inilah yang disebutkan mengalami kehadiran Tuhan bagi orang yang sudah lahir baru.
Jadi di dalam rumah tangga ini, semua bagian dari kehidupan ini sekarang ingin dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan dia ingin mulai belajar mengerti kenapa Tuhan mengizinkan saya akhirnya juga menikah dengan si Anu itu. Dia menjadi suami atau istri saya sekarang. Dan sebagainya. Jadi untuk bagian yang pertama ini, saya ingin kita mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Silakan. Ya Pak, tadi Bapak di dalam bagian permulaan Bapak mengatakan bahwa pengenalan dan pergaulan dengan Allah itu kan memberikan atau membuat seseorang itu mempunyai suatu kesadaran yang baru. Tetapi ada kendalanya, yaitu watak kebiasaan yang lama itu seringkali lebih berkuasa daripada kehadiran Tuhan. Nah itu bagaimana sih Pak caranya menjelaskan? Tadi Bapak mengatakan bahwa kalau kita itu sudah lahir baru, begitu kan, yang lama itu sudah diperbarui. Kehidupan rumah tangga itu juga sudah mulai diperbarui. Tetapi bagaimana dengan watak dan kebiasaan tadi Pak? Jadi kita lagi bicara mengenai kelahiran baru. Ya berarti kita bicara mengenai anugerah yang disebut oleh Agustinus sebagai prevenient grace. Anugerah yang memungkinkan orang yang tidak percaya sekarang bisa percaya. Nah, sekarang orang yang sudah percaya seperti itu sudah ada kehadiran Roh Kudus. Yang di dalam 1 Korintus dikatakan Roh Kudus sudah berdiam di dalam tubuhmu. Berarti berdiam di dalam tubuhnya. Kalau berdiam di dalam tubuhnya, maka pikirannya, perasaannya, keinginannya, wataknya, itu sekarang itu tidak lagi menjadi seperti apa yang dulu itu ada. Nah, seharusnya kalau betul dia mengalami kelahiran baru, dia mulai digelisahkan. Nah ini intinya baru di sana. Jadi berarti watak-watak yang lama itu mulai dia gelisah apakah itu masih boleh dipakai. Oh, kalau begitu yang Bapak maksudkan kalau tadi watak dan kebiasaan itu masih lebih berkuasa, itu berarti dia belum dilahirkan baru begitu Pak? Oh tidak begitu. Oleh karena nanti kita dalam sesi-sesi berikutnya secara bertahap akan membicarakan khususnya mengenai realita bagaimana sebetulnya tahapan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi sekarang kita lagi berbicara mengenai realita dulu. Nah realita bahwa ada kelahiran baru. Nah kelahiran baru itu membuat sebetulnya munculnya ide-ide, kerasaan dan keinginan yang baru yang sebelumnya kita belum miliki, yaitu mulai ada ide ingin mengenal dan mengasihi Tuhan. Ada dorongan menggelisahkan ini, membuat kita ingin mencari tahu siapa Tuhan, bagaimana aku belajar kenal dia. Dan ada sesuatu yang menggelisahkan, membuat dia itu ingin sekali membaca Alkitab. Nah kalau di dalam hidup saudara-saudara para pendengar, ternyata hal-hal sederhana ini belum ada, saudara mesti bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa betul saya sudah dilahirkan baru? Oleh karena apa? Oleh karena realitanya ada orang sudah dilahirkan baru dan ternyata yang sangat basic seperti ini, yaitu keinginan untuk membaca Alkitab, keinginan untuk mencari dia, kerinduan untuk mengenal dia, itu seringkali dibiarkan tetap berada di dalam posisi yang masih kecil, seperti api yang nyala, seperti seolah-olah mau padam. Sehingga bertahun-tahun sudah menjadi orang Kristen, ternyata keinginannya itu hanya muncul barangkali seminggu sekali. Lalu dia membaca Alkitab itu asal-asalan. Keinginannya untuk bertanya dan mencari Tuhan itu munculnya itu hanya kalau lagi mendengar firman Tuhan atau khotbah yang bagus, menyentuh. Nah, dia saat itu ada keinginan. Tapi nanti seminggu, 2 minggu seperti padam lagi. Nah, kita mesti waspada dengan sungguh-sungguh. Bahwa realita kelahiran baru itu sama seperti halnya
bahwa Tuhan itu sudah memberikan air anggur yang baru. Sehingga jangan disimpan di dalam kerbat kulit yang lama. Nah, kalau air anggur yang baru disimpan dalam kerbat kulit yang lama, jangan-jangan kuasa daripada air anggur yang baru ini kekuatannya akan memecah, membuat kerbat kulit itu menjadi bocor, dan kita sendiri dirugikan. Nah, kehidupan iman itu seperti itu. Jadi sekarang itu kita pikirkan mengenai mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga. Yaitu syarat yang pertama. Ini hanya bisa dialami jikalau suami atau istri atau keduanya sudah dilahirkan baru. Jadi Pak, tadi itu kalau kita melihat begitu, kalau salah satunya sudah dilahirkan baru, ini kan persis seperti benih yang ditanam, lalu kemudian kan membutuhkan waktu juga untuk bertumbuh. Sedangkan pasangannya, entah suaminya atau entah istrinya, itu belum di dalam Tuhan. Nah, itu bagaimana lalu kemudian kerinduan untuk mencari Tuhan, kerinduan untuk merasakan kehadiran Allah itu bisa diwujud nyatakan begitu Pak, kalau yang satu itu belum di dalam Tuhan. Makanya seringkali kita diingatkan, menikah itu sesuatu, kita ingat bahwa Allah hanya menciptakan dua lembaga yang sangat penting. Yang pertama adalah pernikahan atau keluarga, yang kedua adalah gereja. Jadi seharusnya kita sadar, jikalau Allah yang menciptakan dua lembaga ini, oleh karena Allah itu ingin melalui dua lembaga, yaitu keluarga dan gereja, seluruh rencana kekal Allah, baik dalam penciptaan maupun keselamatan, itu dikaitkan. Itu artinya, jikalau dua lembaga ini tidak berfungsi, maka rencana kekal Allah di dalam penciptaan dan keselamatan itu dihambat oleh orang-orang dalam dua lembaga tersebut. Jadi sekali lagi pada saat orang menikah, ya Tuhan mengatakan sama seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, hendaklah kamu menikah itu dengan yang sepadan, yang seiman. Oleh karena apa? Oleh karena pernikahan dari dua orang yang seharusnya diberi akan mandat, diberi yang disebut kasih karunia, yang nanti akan dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau salah satu aja yang sudah lahir baru, yang lain belum, itu seringkali ini nanti akan memakan waktu yang begitu lama. Itu hanya bisa dipakai untuk bagaimana dipakai Roh Kudus supaya bisa menolong yang lain lagi untuk mengalami kelahiran baru. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Nah, seringkali waktu sudah terbuang begitu banyak. Tetapi tetap kita percaya, jikalau itu betul sudah terjadi, ya kita harus tahu. Sama seperti Paulus katakan, jangan cerai. Oleh karena apa? Yang penting adalah siapa tahu melalui engkau, suami atau istrimu akan dimenangkan untuk Kristus. Jadi berarti ya menjadi tanggung jawab kita bersama supaya kehadiran Allah dalam keluarga menjadi kenyataan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan uraian ini, mungkin saudara ingin mengajukan berbagai pertanyaan. Jangan ragu-ragu, bisa hubungin kami dan siapa di antara saudara yang mulai tergerak hatinya untuk menjadi hamba Tuhan, atau mungkin juga menjadi konselor yang menolong begitu banyak keluarga. Meskipun Kristen, tetapi seringkali realita kehadiran dari Roh Kudus yang menjadi tanda kelahiran baru itu belum menjadi nyata. Nah, siapa yang ingin terbeban untuk bersama dengan kami menggarap ini semua, kami dari STTRI secara serius mempersiapkan berbagai macam program, termasuk untuk menjadi hamba Tuhan dengan program STH, MDiv dan sebagainya, ataupun menjadi konselor yang profesional. Nah, jikalau saudara merasa terbeban, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 7990357, 7990357. Dan saudara bisa mengikuti tes masuk pada bulan Mei atau bulan Juli yang akan datang ini. Tuhan memberkati Anda.